92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di program spesial Suara PGI Wilayah Jawa Barat ya. Dan ya tentunya di kesempatan kali ini sesuatu yang spesial begitu ya. Karena sudah ada 3 orang yang akan menyuarakan suara-suara dari PGI wilayah Jawa Barat ya. Ada Bapak Pendeta Saint Peter Surlia sebagai Ketua DKBB, betul ya? Des KBB ya. Oke, juga ada Bapak Pendeta Daru Marhendri Betul. sebagai Ketua 2. Ketua 2 di PGW. Oke, dan juga ada Ibu Pendeta Rizka Firantika sebagai Sekretaris Umum. Ya, betul. Betul ya, di PGIW Jawa Barat. Ya, betul. Betul. Dan Sobat Maestro bisa langsung juga menyaksikan siaran kami di Maestro Radio Bandung YouTube channel begitu ya. Mungkin ada yang mau tanya-tanya juga, mau komen-komen, mau diskusi ya, karena ini kan namanya kebersamaan ya. Dan ini spesial banget ya Sobat Maestro ya, tahun ini tuh Natal itu berdekatan dengan pesta demokrasi begitu ya. Dan ini memang suasana menyambut Natal dan Tahun Baru. Nah tentunya biasanya PGI wilayah Jawa Barat itu sudah mempunyai pesan-pesan begitu ya, ataupun sesuatu yang akan disuarakan kepada gereja-gereja yang ada khususnya di wilayah Jawa Barat. Kayaknya Ibu Rizka ya, Ibu Pendeta Rizka ya. Silakan Ibu. Apa yang dibawa dari teman-teman PGI wilayah Jawa Barat? Baik, shalom, salam damai bagi seluruh Sobat Maestro dimanapun Anda berada, dan juga seluruh pimpinan gereja dan juga warga gereja yang saat ini tengah mendengarkan siaran dari Radio Maestro. Tidak terasa memang kita sudah berada di penghujung tahun 2023 dan kita sudah merasakan di berbagai tempat, berbagai persiapan ibadah-ibadah Natal juga sudah dilakukan oleh berbagai gereja. Namun dalam kesempatan kali ini saya atas nama MPH PGIW Jawa Barat, saya juga ingin menyampaikan pesan dari kami MPH PGIW Jawa Barat berkaitan dengan Natal di tahun 2023 ini. Tema Natal kita ini sesuai dengan tema yang diusung oleh PGI, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi berdasarkan Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Nah, kalau kita melihat kepada ayat yang menjadi acuan tema dari perayaan Natal yang diusung oleh PGI dan juga KWI pada tahun ini, kita melihat ada 2 esensi yang penting di sana. Hal yang pertama adalah berkaitan bahwa kelahiran Kristus ke atas muka bumi ini pertama-tama ditujukan bagi kemuliaan Allah semata-mata. Sehingga kalau saat ini gereja-gereja, warga gereja dimanapun tengah memperingati, tengah mempersiapkan perayaan Natal, seharusnya kita melihat kembali esensi makna dari perayaan Natal itu sendiri, bukan ditujukan kepada pesta-pesta atau perayaan-perayaan yang kita lakukan. Bukan lagi mengingat hanya sekedar mungkin baju baru atau makan-makan seperti itu, tapi kita perlu mengingat dengan merayakan Natal, kita mengingat bahwa kelahiran Kristus ke atas muka bumi ini adalah semata-mata agar Allah dimuliakan dalam kehidupan umat manusia. Ya. Kemudian berkaitan dengan itu semua, tentu kita juga hal yang kedua bukan hanya sekedar untuk memuliakan Allah, tetapi juga yang kedua adalah agar damai sejahtera itu dirasakan oleh umat manusia di atas muka bumi ini. Dan bagaimana damai sejahtera itu bisa dirasakan oleh umat manusia, secara khususnya oleh warga gereja, yaitu tentunya dengan berbagai program yang tentu kita bisa lakukan bersama-sama, di mana melalui program-program tersebut kita juga bisa memberikan jawaban dari persoalan-persoalan ekologis, berbagai persoalan yang ada di Jawa Barat ini secara khusus. 2 esensi itulah yang ingin disampaikan oleh PGI
khususnya PGI wilayah Jawa Barat berkaitan dengan perayaan Natal di tahun 2023 ini, agar kita memaknai Natal kali ini mengacu kepada 2 poin tadi, bahwa semua yang kita lakukan adalah bagi kemuliaan Allah semata-mata, dan yang kedua adalah melalui kelahiran Kristus kita membawa damai sejahtera itu di atas muka bumi ini. Ya. Iya, itu ya Sobat Maestro ya, 2 esensi yang disampaikan oleh PGI wilayah Jawa Barat begitu ya. Dan sebagaimana dengan tema hari ini ya, damai di bumi, peran gereja dalam menyuarakan perdamaian di masa Natal. Nah, tadi di awal sudah saya singgung ya bahwa Natal tahun 2023 ini cukup menarik ya, karena berdekatan dengan pesta demokrasi begitu ya, karena sudah kalau 2022 diwarnai dengan masa pandemi, sekarang diwarnai dengan tahun politik begitu ya, ada kampanye-kampanye dan segala macamnya, dan salah satunya adalah tahapan proses pemilu 2024. Nah, PGI wilayah Jawa Barat mewakili gereja-gereja di Jawa Barat mengangkat pesan perdamaian di tengah situasi ini. Nah, apa sebetulnya yang mendesak untuk menyuarakan pesan perdamaian ini? Harus didesak dulu ya. Pak Dari ya. Ya, terima kasih Mas Ari. Iya. Iya, pertama memang narasi damai itu ada pada jantung peristiwa Natal. Karena kasihnya Allah sendiri mendamaikan dunia yang hilang ini dengan dirinya dalam peristiwa Yesus Kristus. Ya. Dan itu anugerah yang besar buat kita semua. Jika kita renungkan peristiwa Natal dalam konteks damai itu ya, mungkin hari-hari ini kita melihat konteks Indonesia, masyarakat kita yang begitu heterogen gitu ya. Tentu di dalamnya itu ada banyak kepentingan ya. Ya. Ada banyak hal yang coba ditata begitu, tapi Indonesia ini kan negara yang ajaib ya mungkin ya. Betul. Negara yang penuh dengan Iya. ya. Satu-satunya negara dengan berbagai macam budaya, suku. Iya, dan luar biasa. Proses demokrasi kita ini anugerah yang besar. Yes. Oleh karena itu kita ingin melihat ini, kita ingin melihat bagaimana iman Kristen dalam hal kehadiran gereja orang percaya di tengah konteks perubahan, di tengah konteks pemilu ya hari ini, itu bisa menyuarakan pilihan untuk mengerjakan atau berpikir secara konstruktif dan melalui jalan damai ya. Yeah. Jalan damai yang kita bicarakan ini sebenarnya ada dalam proses demokrasi kita. Seperti kita tahu, ini adalah pemilu itu bagian dari demokrasi, pilar demokrasi, dan kalau kita bicara itu ya, ini kesempatan terbaik kita untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menyampaikan hak kita, suara kita, dan pemilu selalu menjadi bagian dari transisi kepemimpinan negara ini yang bisa berjalan secara damai. Ya kita bayang kalau berbagai kepentingan ini tidak diakomodasi, Betul. atau mungkin ya itu luar biasa dampaknya terhadap kehidupan negara, bangsa negara kita. Jadi sekali lagi kita sebagai gereja PGI wilayah Jawa Barat saat ini melihat bagaimana memang peran gereja untuk sekali lagi memilih jalan damai, memilih narasi dan kampanye perdamaian begitu ya, narasi damai itu menjadi sesuatu yang urgent untuk kita taruh di tengah berbagai kepentingan yang ada di dalam masa pemilu ini, gitu ya. Betul. Jadi tantangannya jauh lebih berat ya, karena ini kan mendasari ya, karena kan dari beberapa narasi itu pemilu, suami istri dalam keluarga pun mesti harus berjaga-jaga nih, begitu beda pilihannya, jadi pakai trok, jadi pecah belah begitu kan. Nah, justru ini bukan sebuah kebetulan ya, Natal tahun ini berdekatan dengan pesta demokrasi dan pesan damai yang disampaikan rekan-rekan dari PWI wilayah Jawa PGI wilayah Jawa Barat ini menekankan kepada pesan damai itu begitu ya. Oke. Dari Pak Peter. Pak Peter mungkin ada tambahan? Ya, saya pikir saya lupa, mungkin bisa dibantu ingatkan. Sepertinya momentum politik atau pesta demokrasi berkaitan dengan atau bersamaan dengan momentum Natal. Saya lupa terakhir kapan.
Artinya saya mau katakan memang ini momentumnya khusus, Kang Iya. Ari, khusus sekali gitu ya. Dalam perspektif yang lebih sederhana kita mau bilang begini, apakah lalu implikasi damai Natal itu berdampak dalam suhu politik yang Ya, selama 2 ya. bulan ini? Luar biasa ya. Ya, begitu ya. Jadi momentumnya penting sekali, Kang. Menurut saya setuju. Dan di sini lalu keberadaan kami, teman-teman di PGIW, sedapat mungkin mendeliver message. Jelas, saya pikir tadi Bu Pendeta Rizka, Pak Pendeta Daru menyampaikan dua esensi tadi disampaikan, kemuliaan dan juga bagaimana nilai damai itu hadir. Karena saya pikir negara kita masih belum beranjak juga ya dengan isu-isu. Iya, Saya yang pikir itu kita ya. semua tahu ya. Jadi ini momentum baik. Saya pikir gereja-gereja bisa mengemas dirinya, menyampaikan message-message yang secepatnya bisa diserap oleh jemaat untuk menjaga meredam tensi atau suhu politik Iya, yang menarik sekali untuk digoreng, Kang Ari, menurut Betul, saya ya. betul. Itu Kang menurut saya. Iya. Kang Ari. Betul, Dan, betul. dan saya boleh menambahkan sedikit. Saya kira apa yang disampaikan tadi ya, seringkali politik itu lupa pada tujuannya. Ini repot ya ketika Iya, orang iya. bicara politik dalam aspek kekuasaan. Tapi sebenarnya ini kan semua kendaraan untuk mencapai Indonesia sejahtera. Sejahtera. Betul. Iya, Ya, setuju. dan sekali lagi perdamaian, rekonsiliasi dan hal-hal yang menyangkut dengan tujuan berbangsa dan bernegara ini terus harus kita kuatkan. Sehingga ini bukan lagi urusan kelompok A, kelompok B, Betul, tapi betul. kapal Indonesia gitu kan. Oke. Dan saya pikir inilah waktunya Waktu, ya, bagi ya. gereja, warga gereja Ya, juga untuk menyuarakan hal ini di tengah berbagai keragaman yang ada di tengah bangsa Ya. kita dan juga khususnya di Provinsi Jawa, Jawa Barat ya. Barat. Betul, Inilah betul. peran kita, tanggung jawab kita untuk menyuarakan kedamaian tersebut, merawat kedamaian tersebut bersama-sama. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Betul, betul. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Betul. Iya. Iya. Tambah lagi Jawa Barat loh ini. Iya. Jawa Barat ini Betul. lumbung suara terbesar di nasional ya. Betul, Iya, betul. pemilih 7 terbesar. juta. Betul, Pemilih betul. terbesar di Nah, ini penting ya Sobat Maestro ya. Jadi bukan sebuah kebetulan ya. Natal kali ini berdampingan dengan pesta demokrasi ya. Dan dari teman-teman PGI wilayah Jawa Barat kembali menggaungkan ini ya. Anda harus menggunakan hak suara Anda. Lebih dari itu juga menyuarakan perdamaian ya. Dari lingkup keluarga dulu ya. Pilihan boleh beda. Tetapi yang namanya perdamaian tetap ya. Karena seperti Pak Pendeta Daru sampaikan bahwa kita mikirnya jangan hanya kelompok dan golongan ya, tapi kapal negara Kesatuan Republik Iya. Indonesia Ya, ini. Minimal begitu. akur di grup WA lah. Nah, itu Betul. akur di Komsel juga gitu ya. Karena memang Pak Peter tadi bilang ini aduh sesuatu yang seksi untuk digoreng gitu ya. Iya. Dasi salah aja udah digoreng gitu ya. Iya. Lagi rame itu Pak Betul, ya, betul, dasi betul. salah gitu ya. Untung di sini nggak ada yang pakai dasi. Tadi Iya, sudah iya, dicopot iya. di luar. Oke, nah di PGI wilayah Jawa Barat ini dibentuk yang namanya Deks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dan berkaitan dengan itu bagaimana PGIW melalui Deks KBB ini ya ataupun Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan melihat proses pemilu saat ini dan apa sih kerawanan gitu ya yang dilihat dari rekan-rekan dari PGI wilayah Jawa Barat dan secara khusus bagaimana dengan praktek politik identitas Oke. begitu. Ya, gini Kang, saya mau mengajak kita flashback, belum lama sih, 2019 berarti kira-kira baru 4 tahun yang lalu ya. Tadi sedikit di spill Kang Ari. Kita masih ingat momentum itu ya, 2 tahun pemilihan gubernur Jawa Barat lanjut ke Pilpres begitu. Meleset di berbagai macam grup tadi Pak Pendeta Daru sampaikan, dan polarisasinya kayaknya mungkin kita nggak akan nemuin lagi deh seperti tahun itu gitu. Saya masih ingat beberapa waktu lalu kami di Gereja Kristen Pasundan Majelis Sinode kami buat diskursus bersama dengan Bawaslu dan mereka menyampaikan data yang cukup menarik Kang, indeks kerawanan pemilu. Nah, salah satu indikatornya itu Kang Ari, salah satunya adalah rentannya
rentannya isu politik Politik identitas identitas. itu selalu dipakai sebagai sebuah kendaraan, Kang. Artinya data itu mau menunjukkan betapa layernya atau levelnya manusia Indonesia ternyata masih ada di level itu, Kang. Ini bahasanya kalau bahasa bocah sekarang anak-anak cukup tahu bahwa kita masih di level itu, bahwa kita semua punya potensi untuk digoreng dalam isu itu. Itu lalu mengapa hal-hal polarisasi ini menjadi isu yang melalui tema besar PGI kita sedapat mungkin redam. Para tokoh-tokoh agama sedapat mungkin menyuarakan itu dalam ruang-ruang mimbar mereka, begitu ya. Salah satu data juga yang menarik menurut saya, Kang Ari, Setara menyampaikan data beberapa waktu yang lalu tentang indeks kota toleransi. NTT nomor 1, 3 kota di Jawa Barat paling bawah. paling Merah bawah. ya? Jadi Bu Sekum, Pak Pendeta Daru, saya pikir ini menjadi data yang tidak bisa kita tutup mata betapa kita PGIW punya posisi strategis untuk terus menyuarakan hal ini, gitu ya. Saya pikir kami di DSKBB sedapat mungkin memetakan, itu jadi salah satu program yang saat ini sedang kami upayakan, memetakan data-data berkaitan dengan isu-isu yang muncul berkaitan dengan kebebasan beragama berkeyakinan ini, Kang. Jadi DSKBB ini salah satu pokja yang dibentuk oleh PGIW untuk lalu kita memiliki data kira-kira daerah mana tertentu yang memang memiliki kerentanan-kerentanan berkaitan dengan kebebasan mereka untuk mengekspresikan peribadahan mereka, begitu ya. Dan itu salah satu data yang saat ini sedang kami jajaki, dan sekali lagi ini informasi yang baik untuk kita semua ketahui bahwa acap kali kita melihat itu sebagai sesuatu atau sebagai isu yang sepertinya sudah settle, tetapi maaf di layer yang paling rendah itu masih berhasil menjadi bahan untuk mempengaruhi. Iya, betul. Jadi saya pikir DSKBB, PGIW bersama dan kami DSKBB sedapat mungkin mengcover masyarakat sehingga lalu mereka bisa teredukasi, mereka bisa tercerahkan dengan data-data yang ada, begitu. Dan sebaliknya kita pun mendapatkan data yang detail berkaitan dengan daerah-daerah tertentu yang cukup rawan. Ada usaha advokasi yang memang kami coba jajaki, sementara kami berafiliasi sinergi dengan beberapa stakeholder. Saya pikir itu Kang yang perlu untuk kita ketahui, kenapa lalu PGIW baru kepengurusan PGIW sekarang. Setelah PGI pusat meresmikan beberapa des KBB di beberapa provinsi, dan kita bersyukur bahwa tahun ini PGIW sudah membentuk Pokja ini atau des ini untuk lalu ada satu task force gitu ya, ada satu tim khusus yang bisa memaintain data yang ada di dalamnya dan usaha advokasi apa yang kita bisa lakukan, begitu ya. Jadi saya pikir itu maksud tujuan kira-kira Kang des KBB ini. Jadi artinya ini apakah hanya masih dalam skup pengumpulan data, terus bagaimana menerjemahkan ini ke bawahnya itu? Yang menarik dalam diskursus kami, Kang, selama ini kita tercecer berkaitan dengan data, dan itu kebutuhan paling substansi sekarang, lembaga tertentu mengeluarkan data dan lain-lain, sedangkan ternyata data-data yang kami dengar juga, data-data itu adalah data-data teradu, data-data yang sampai. Nah, banyak sekali konteks berkaitan dengan kebebasan untuk beragama, beribadah itu yang tidak terungkapkan, yang tidak terdata, yang tidak tersampaikan. Nah, konon prosentasenya cukup menakutkan. Data yang muncul itu tidak sampai 20%-nya dari fakta real yang terjadi di lapangan. Ini memang perlu divalidasi, tapi kalau memang itu benar, rasanya menakutkan. Tapi menurut saya cukup make sense, Kang. Karena tidak semua juga mau untuk mengangkat ini, nanti viral lah, nanti jadi bahasan lah dan lain-lain gitu. Jadi saya pikir memang agak masuk di akal hal-hal yang muncul di daerah-daerah tertentu berkaitan dengan kesulitan untuk mengekspresikan beragama dan berkeyakinan, itu menjadi data yang agak sulit untuk dikatakan valid karena banyak mereka yang berusaha untuk meredam gitu ya. Jadi sekali lagi itu data yang memang sedapat mungkin kami saat ini sedang kejar, Kang. Karena kebutuhan data itu jadi substansi untuk penanganan atau usaha-usaha advokasi selanjutnya. Sementara itu, Kang Ari. Dari Pak Pendeta Daru dan Ibu Rizka mungkin ada sesuatu yang sudah mulai tergelitik. Saya selalu dan terus akan memimpikan Indonesia yang hidup berdampingan dengan damai.
damai dalam arti sesungguhnya ya, bukan karena konstruksi politik ya, disituasikan begitu. Biasanya orang damai itu kalau adil ya Bung ya. Betul, Kalau semua orang bisa tahu apa yang benar dan berpihak pada benar itu. Karena kalau hanya pendekatannya adalah ketertiban, ya pada akhirnya kelompok-kelompok yang mungkin menginginkan kekuasaan mungkin akan sangat dominan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat lagi Indonesia ini mimpi banyak negara sebenarnya. Di mana keragaman yang begitu hebat ini itu bisa hadir di satu negara yang berdaulat ya. Dan saya bangga jadi orang Indonesia dan memang pernah kita lakukan survei. Ini survei menarik ya. Survei yang saya terima, saya bicara begini. Kalau orang bicara kekristenan gitu ya, apa sih yang 10 hal teratas yang ada di benak mereka gitu. Ternyata orang Kristen, ini survei tahun 2014-an ya, udah agak lama. Jadi orang ketika ditanya Kristen itu dalam benak mereka apa? Barat gitu. Lalu kemudian apalagi Kristen itu asing, orang asing gitu ya. Dan hal itu membuat saya berefleksi begitu. Apakah memang menjadi Kristen Indonesia atau Indonesia bagian dari anak Indonesia yang tumbuh di sini dengan mencintai tanah airnya itu sesuatu yang masih butuh proses gitu ya. Padahal kalau saya besar saat ini saya melayani di Gereja Kristen Jawa, dari namanya saja kami adalah komunitas Jawa yang lahir dan besar di Indonesia dan punya pemahaman Kristen yang banyak diwarnai oleh kultur Jawa. Jadi sekali lagi kita Indonesia gitu. Jadi kalau tadi bicara tentang politik identitas ya Bung ya. Saya kira itu beda dengan identitas politik ya. Ya kan? Identitas beda sekali. Politik identitas menggunakan sentimen-sentimen keagamaan untuk kepentingan yang sudah disituasikan. Sedangkan kesadaran kita tentang berpolitik memang kita nggak bisa lepas dari identitas kita gitu ya. Saya emang Kristen dan saya orang Indonesia loh. Saya orang Jawa, seorang asli Indonesia dan mencintai negeri ini gitu ya. Jadi saya terus mengimpikan satu Indonesia yang bisa memberikan satu perspektif kepada dunia ya. Belakangan mungkin kita lihat ya Amerika beberapa waktu yang lalu itu dipakai juga ya, luar biasa hebat politik identitas ini. Dan artinya di tengah semua tren ini kita harus melihat dengan apa kita bisa memberi alternatif ya dengan kedewasaan berdemokrasi kita. Ini harapan yang besar sebenarnya. Apalagi sekarang masa Natal. Jadi mari gereja, teman-teman hamba Tuhan dan juga jemaat kita menjadi orang Indonesia yang mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini. Karena ini waktunya kita menentukan pilihan. Betul. Oke. Ibu Rizka? Ya, sebagai warga gereja, saya pikir kita juga bertanggung jawab untuk mensukseskan pemilu yang akan datang ini dengan mengambil sikap-sikap yang bertanggung jawab. Ya, kita sudah tahu tadi berbicara mengenai politik identitas dan sebagainya. Tentu yang diharapkan kita sebagai warga gereja tidak turut ambil bagian di dalamnya. Justru inilah waktunya kita untuk menyuarakan hal-hal yang memang tidak berbau kepentingan pribadi, kepentingan golongan seperti itu. Dan tadi berkaitan dengan DSKBB, kalau sempat disampaikan juga bahwa saat ini memang ini kan program kerja 5 tahun ke depan ya, sehingga artinya untuk tahap awal seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Peter tadi, memang kita harus based on data lebih dahulu. Itu data yang real, yang konkret yang memang harus kita kumpulkan. Betul. Karena tanpa data yang real, kita tidak mungkin bekerja dengan efektif begitu ya. Sehingga memang dalam tahap awal data itulah yang harus terkumpulkan dan based on data itulah kemudian kita baru bisa menentukan dan merumuskan apa yang harus kita kerjakan berdasarkan data-data tersebut. Apa yang harus menjadi prioritas dalam program kerja kita selama 5 tahun ke depan. Ini bukan pekerjaan seketika, bukan pekerjaan instan, tetapi langkah awal dari PGI wilayah Jawa Barat membentuk DSKBB ini merupakan satu langkah yang sangat strategis untuk
mengatasi kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah Betul, Jawa betul. Barat. Wah, ini memang sebuah tugas yang tidak mudah ya untuk mengumpulkan data begitu ya. Dan karena data itu kita bisa mengungkap fakta yang sebenarnya. Aduh, tajam nih ya. Apalagi 14 Februari itu kan berdekatan dengan Valentine, Tepat Valentine. tempat Valentine, Oh, iya. terus juga mempersiapkan Paskah dan segala macamnya begitu Ya, ya. betul. Tentunya ada banyak distraksi yang membuat warga khususnya umat percaya yang kayaknya agak sedikit meremehkan pesta demokrasi. Dan lewat suara PGI wilayah Jawa Barat ini semoga ini bisa semakin membulatkan tekad begitu ya untuk jemaat Tuhan begitu. Nah, bagaimana dari pandangan PGI wilayah Jawa Barat untuk memperhitungkan potensi kerawanan Nataru ini, Pak? Jadi sinyal-sinyal kalau di itu kan ada BMKG nih, sudah tahu nih. Bagaimana ini rekan-rekan dari PGI wilayah Jawa Barat? Pendeta Daru lah. Untuk Silakan Pak Pendeta Daru. Iya. Jadi saya kira yang pertama mungkin di masa Natal dan akhir tahun ini ini musim hujan nih. Ya, jadi yang pertama tentang yang tadi udah kita bahas banyak ya tentang pemilu, tahapan pemilu ini. Saya kira itu perlu kita sekali lagi punya sensitivitas sensitivitas untuk melihat perkembangan yang ada. Terutama ini sekarang kan zaman informasi yang luar biasa ya, HP kita masuk semua informasi. Harus mampu tuh bedain berita hoax ya, itu penting. Waktu terima jangan langsung forward ya kan, cek dulu kebenarannya, lalu kemudian lakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum forward ya. Yang kedua, saya kira juga potensi kerumunan ya, pemilu selalu ramai ya, apalagi ini belum masuk kota-kota yang mungkin sekarang kerumunan agak kurang ya. Zaman saya dulu SD itu ya cuma ada 3 partai, itu luar biasa itu kampanye zaman dulu. Tapi walaupun sekarang lebih teratur, saya kira tetap harus ada kewaspadaan kita berkaitan dengan itu ya, kerumunan, massa yang besar dan bagaimana mengelola, menata, menyikapi ya kalau ada keramaian, kita harus bisa punya kepekaan di situ. Nah, itu tentang seputar politik lah. Tapi saya kira juga yang nggak kalah besar dan harus menjadi perhatian adalah Desember itu air banyak, hujan ya. Itu juga salah satu isu yang kita kayak di Jawa Barat perlu kita siapkan ya, kesiapsiagaan bencana ya. Kita di PGI wilayah Jawa Barat juga banyak menginisiasi saat ini ya lewat Des Lingkungan Hidup ya. Dan kesiapsiagaan bencana di komisi itu kami mencoba untuk mempersiapkan gereja juga untuk memiliki kemampuan untuk merespon tanggap bencana ya, dan juga mitigasi bencana jika bila mana ada kerawanan-kerawanan ya itu dikurangi resikonya. Misalnya kalau udah tahu daerahnya banjir ya harus siap begitu, apa yang perlu disiapkan. Nah, itu di DSKBB. Lalu juga saat ini kami ingin juga mengapresiasi banyak gereja sekarang ini banyak concern untuk sampah, Bung. Ini oke ya. Kita bicara damai sampai ke sampah juga nih. Tapi ya dong, berdamai dengan lingkungan hidup kan. Itu ciri yang harus tumbuh di kita juga. Jadi saat ini di Kota Bandung sendiri saya dengar ada beberapa kawan-kawan PGPK misalnya bagus sekali dengan pendekatan sampah ya. Saya kira itu satu yang harus kita apresiasi, pendekatan dengan masyarakat dan pemerintah. Ya, saya kira untuk sebagai bagian dari masyarakat sipil gereja ya, peran-peran seperti ini sangat positif ya untuk membawa satu kesaksian, satu kabar baik untuk masyarakat luas. Jadi kita memang hadir di tengah situasi di mana kita bisa memberi dampak yang baik di masyarakat gitu. Betul. Ya itu saya kira beberapa kerawanan dalam situasi akhir tahun ini kayaknya ya. Gitu ya. Tapi ini ada satu kerawanan juga ya, karena kasus COVID semakin hari semakin meningkat. Itu nah, ya, betul. Karena di Jawa Barat ini sudah masuk kemarin ketemu sudah di angka di atas hampir 200. Begitu. Iya. Nah, ini kan juga sesuatu yang nanti juga orang juga mikir kan. Betul.
Betul, Nah, betul. bagaimana ini teman-teman dari PGI wilayah Jawa Barat? Kita lihat komando pemerintah juga ya. Iya. Hari ini kita dapat pesan bahwa kalau demam, batuk pakai masker kan Langsung gitu pakai ya. masker, iya. Dan kita juga sudah belajar banyak 2 tahun tentang apa namanya, bagaimana menjaga protokol kesehatan. Nah, itu di gereja masih ada itu kesiapsiagaan itu. Jadi betul. once itu harus kita berharap tidak ya. Tapi saya kira kita punya pengalaman 2 tahun yang luar biasa itu dan itu mahal sekali. Kita harus pakai itu untuk kebijakan kita ke depan. Jadi Oke. pemerintah, komandan ya kita dengar, kita ikuti apa arahannya gitu. Betul, betul. Dan dari pemerintah Kota Jawa Barat sendiri juga kembali mengingatkan ya, mumpung sampai akhir tahun ini vaksinasi masih free ya. Jadi yang belum booster begitu ya. Dan booster ini ya. kan juga tugas dari gereja-gereja untuk mengingatkan jemaatnya ya, begitu ya. Mungkin dari PGIW Jawa Barat bikin posko-posko imunisasi vaksinasi booster ya. Soalnya sekarang ini kan naik kereta, naik pesawat kan juga harus balik lagi pakai ada sudah booster 3, 4 belum gitu kan, agak lebih diperketat dikit gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan rekan-rekan dari PGI wilayah Jawa Barat dan Dex KBB ini untuk menciptakan narasi damai di tengah gereja-gereja dalam menyongsong Natal? Ini mah sudah beberapa gereja sudah bubar Natalannya ya karena sudah dari awal Desember ya, begitu. Apa ya yang langkah konkret yang dilakukan rekan-rekan di PGI wilayah Jawa Barat dan Dex KBB ini, Pak Peter, Pak Dex Peter, dan Pak. PGB. Mungkin Setkum. dari saya dulu ya, Silakan Bu. berkaitan dengan menciptakan narasi damai. Tadi kita sudah bicara bahwa narasi damai ini punya banyak sekali aspeknya. Ya. Ya, saya hanya akan membahas salah satunya tadi berkaitan dengan damai dengan semesta, damai dengan lingkungan kita. Ya, salah satu yang kami juga usulkan kepada berbagai gereja dan pimpinan gereja, biasanya perayaan Natal identik dengan pohon Natal. Ya, jadi kami memberikan pesan khusus kepada seluruh gereja agar dapat merayakan Natal dengan cara yang sederhana, dan salah satunya adalah dengan tidak mempergunakan pohon cemara hidup. Ya sebagai hiasan Natal. Ya, tetapi kita bahkan bisa menggunakannya dari bahan-bahan daur ulang. Ya, itu salah satu damai yang bisa kita ciptakan bersama-sama. Langkah kecil yang sederhana, tetapi kalau kita lakukan dengan konsisten dan bersama-sama, pasti ini akan memberikan dampak yang besar. Betul. Jadi kayak atomik apa namanya ya? Dampak atom lah, sesuatu yang kecil tapi dampaknya bisa boom. Atomic effect. Itu ada bukunya ya, atomic effect ya. Karena kan kita kan lebih seneng yang spektakuler, tapi dampaknya sementara. nol gitu ya. Oke. Ada tambahan dari Pak Pendeta Daru atau Pak Peter? Saya mungkin sedikit. Balik lagi ke momentum tadi ya. Ini kalau misalkan ada saja orang yang tidak bertanggung jawab dengan kepentingan-kepentingan atau motif tertentu, memakai momentum ini buyar sudah gitu ya Kang Ari. Oke. Jadi menurut saya kita sedapat mungkin, sewise mungkin untuk dalam hal ini gereja-gereja untuk bisa mencitrakan dirinya dalam konstelasi atau tensi atau suhu politik seperti ini dalam momentum Natal sedapat mungkin untuk terus menjaga tensi yang saat ini sedang menjadi sorotan semua gitu ya. Maksudnya begini, salah satu data yang saya pribadi tahu berkaitan dengan ada beberapa gereja yang memang masih belum mendapatkan kelonggaran untuk beribadah. Salah satu data yang tidak pernah diangkat adalah bahwa ternyata selain hal-hal legal standing bahwa gereja atau persekutuan itu masih belum bisa penuhi, hal-hal yang menjadi catatan penting adalah bahwa ternyata hal paling substansi gereja itu untuk apa? Membangun relasi,
dengan lingkungan, Ya. dengan apa, itu ternyata jadi catatan yang tidak pernah diangkat datanya, Betul, Kang Ari. betul, setuju. Artinya yang saya mau katakan, ini tensinya lagi momentum pesta demokrasi begitu ya. Tolong gereja-gereja kita semua begitu ya yang akan merayakan momentum kelahiran Kristus ini juga bijaksana untuk lalu membangun event yang adem lah, yang kulonuwun lah, yang itu maksud saya. Jadi saya pikir narasi damainya dari hal paling substansi aja dulu, karena acap kali data-data berkaitan dengan ada gereja tertentu yang tidak bisa menjalankan aktivitas peribadahan, data yang tidak pernah diangkat soal tadi, Kang. Ya. Yang data yang selalu dipublish ada soal tidak mendapatkan restu dan Dari lain-lain. lingkungan, Ada data sekunder yang sebenarnya substansi tapi tidak pernah diangkat. Soal tadi Relasi. apakah gereja itu sudah Ya. menciptakan relasi baik dengan lingkungan? Ya. Apakah gereja itu sudah menghadirkan dampak positif terhadap orang-orang di sekitar dan lain-lain? Ya. Jadi Betul, poin saya Kang betul. Ari, narasi damai tidak ada yang lain. Bu Pendeta Fris sudah menyampaikan tadi, dari hal sederhana maka juga ciptakanlah relasi yang adem, yang sehat. Ya. Kalau mau dijadikan momentum, ini momentum baik loh. Ya, Pesta ya. demokrasi ya, saatnya gereja datang untuk menunjukkan identitasnya ya, yang menghadirkan damai sejahtera bagi semesta, bagi ciptaan Tuhan. Betul, betul. Saya itu Kang. Betul, dan gereja bukan sesuatu asing ya bagi lingkungannya, Betul. dan itu ya data Bukan itu astral yang itu ya. Dan jangan menciptakan kecemburuan sosial begitu ya, sementara lingkungannya yang buat makan aja susah, betul, sementara kita begitu megahnya Betul sekali. ber-MM begitu kan. Parkir gitu ya. Nah, parkir Iya, gitu kan. iya. Dan Betul. itu- Contoh misalkan iya. salah satu Kang, di beberapa gereja sudah dilakukan, tapi saya pikir ini harus terus berulang-ulang disampaikan. Momentum Natal dengan konteks atau suhu politik seperti sekarang, tolong suarakanlah, ini hal paling sederhana, tolong suarakanlah atau wartakanlah di gereja, Bapak Ibu jemaat yang akan datang ke gereja sedapat mungkin menggunakan transport umum, iya. Itu sederhana tetapi itu menunjukkan sensitivitas kita Kang. Iya, Ya. sebetulnya itu adalah salah satu bagian dari pembelajaran politik loh Betul. ya. Orang kan pikirnya politik itu yang ada di DPR, Kekuasaan, MPR gitu kan, ya. padahal dengan lingkungan sekitar, dengan Ibu Pendeta Rizka tadi sampaikan dengan penggunaan barang daur ulang, itu kan juga bagian dari pembelajaran politik gitu kan. Ya. Oke, Iya, iya. jadi sangat luas ya segmennya. Seru sebenarnya. Seru ya. Oke, kayaknya Pak Pendeta Daru. Buat saya orang tuh semakin beriman harusnya semakin bela rasa lah ya. Iya kan Sepakat, gitu Kang. ya. Betul. Ya, Tuhan aja bela rasa sama kita, dia turun ke dunia kan gitu. Ya kadang-kadang memang ini refleksi buat kita semua ya. Memang secara teknis di lapangan kompleks sekali. Dan mungkin kalau kita bicara bela rasa, ini momen bagus juga nih berbagi ya. Orang be generous itu mungkin orang buat banyak orang hitung-hitungan rugi nih kita gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya relasi itu nggak ada yang rugi ya. Relasi itu kan nggak bisa kebeli sebenarnya. Kalau kita betul baik sama lingkungan itu orang akan ngewongke gitu. Ya, Relasinya ya, ya. di subjek dengan subjek gitu ya. Dan tapi ya memang sekali lagi dunia memang sedang bergerak luar biasa menuju bentuk-bentuk yang lebih individualis, lebih egosentris ya, kultur budaya umumnya kan seperti itu. Nah, saat ini ya memang mampu nggak kita bawa semangat kebersamaan, semangat solidaritas, karena pada akhirnya hidup ini cuma sebentar kan. Kalau nggak inget itu kita kadang-kadang rasanya kita mau capek semua gitu, tapi hidup cuma sebentar. Ya kan, kitab Yakobus bilang ya manusia itu hidup seperti uap saja, sebentar kelihatan lalu hilang kan gitu ya. Dari situ saya berefleksi, mungkin menjadikan diri kita teman yang baik buat lingkungan kita jadi penting. Dan kadang kita bertahan juga dengan lingkungan yang nggak sehat gitu ya. Bisa jadi kan kita ada di lingkungan yang challenging gitu, karena nggak semua lingkungan ideal. Artinya ketika kita baik semua orang baik kan belum tentu juga gitu. Tapi bagaimana kemudian solidaritas Kristus yang bisa kita teladani itu ya, membawa kita lebih tough, lebih kuat untuk meyakini itu. Wah, itu satu yang bisa kita kerjakan ke depan. Betul, betul. Berbela rasa ya. Jadi itu jadi highlight ya, selain dua pesan yang disampaikan rekan-rekan dari PGI wilayah Jawa Barat tadi ya, damai dan juga buat kemuliaan Tuhan itu
salah satunya juga harus berbela rasa ya. Jadi Tuhan aja dia mempunyai strategi politiknya bagus ya. Dia datang ke Palungan gitu kan ya. Iya, betul. Buat pendekatan ke lingkungan. Dia permisi dulu gitu kan. Makanya kan, kalau hal yang sudah dicontohkan dengan message-nya kan kuat dan message-nya simpel sebenarnya. Terus kita tidak nangkap message-nya itu kebangetan kan menurut saya. Poinnya kan gitu, Papan, Bupan. Message-nya simpel sekali menurut saya. Tapi yang simpel aja jangan-jangan kita nggak dapat message-nya gitu. Yang ditakutkan itu. Betul. Bahkan hal tentang sensitivitas itu jadi hal yang sulit atau mahal. Gitu. Jadi saya pikir ini poin penting ya, momentumnya baik untuk kita jaga sensitivitas kita. Iya, betul ya. Tuhan menjaga sensitivitas loh, makanya dia lahir di kandang domba ya. Kalau dia nggak jaga itu, wah, datang dengan tarter. Oke, nah sebagai bagian dari kerja bersama ya untuk membangun narasi damai di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana PGIW Jawa Barat dan Des KBB ini membangun, tentunya nggak bisa berjalan sendiri dong ya Bapak Ibu ya. Tentu ada jejaring ataupun juga mesti harus ada kerjasama dengan pihak-pihak lain begitu. Nah bagaimana dengan Ya, saya mulai nanti ke teman-teman MPH. Kebetulan kita punya afiliasi kuat Kang Ari dengan Kang Ari mungkin pernah mendengar jaringan kerjasama antar umat beragama Jakatarup gitu ya. Iya. Kita punya banyak sekali sahabat jaringan-jaringan antar kota yang memang sudah terkoneksi sangat lama. Misalkan saya kasih satu contoh, kita punya program yang selama ini kita bangun dan saat ini kita lagi coba kembangkan. Kita punya kegiatan-kegiatan pemuda lintas iman, camp pemuda lintas iman, Kang. Itu kegiatan yang selama ini kita bersama-sama dengan jaringan selalu bangun, selalu buat bersama-sama, begitu ya. Dari berbagai macam kota dengan komunitasnya. Di setiap penghujung acara camp pemuda lintas iman ini sudah angkatan ke-12, Kang. Wow. Di setiap penghujung camp pemuda lintas iman, pasti kami selalu rekom untuk deklarasikan Ada deklarasi. komunitas baru di kota baru untuk lalu melebarkan, memperluas narasi toleransi. Gitu ya. Jadi itu salah satu relasi kita yang saat ini juga kita jaga sedemikian rupa begitu ya, dengan teman-teman Balat, dengan teman Koin, dengan teman-teman Kompas Iman, dan cukup banyak teman-teman kita gitu ya. Dan itu yang kita jaga sedapat mungkin karena kegiatan ini kita tidak bersinergi, Kak. Betul. Tidak mungkin gitu ya. Betul. Dan kita sadar kapasitas kita juga gitu ya. Jadi maka dari itu kita sangat membutuhkan relasi ini, karena dengan relasi ini kita lebih mudah untuk bisa diterima. Karena sekali lagi sentimen itu akan selalu ada terus di generasi apapun, Kang. Betul. Menurut saya. Jadi salah satu cara untuk memitigasinya adalah bersinergi dengan komunitas-komunitas yang memang lain. memiliki frekuensi yang sama untuk isu-isu seperti ini. Betul. Dan untuk ini, untuk kerja sendiri ini capek ya Sobat Maestro ya, nggak bisa bawa mensu ya. Itu sebabnya teman-teman PGI wilayah Jawa Barat tadi ya sudah disampaikan berafiliasi dengan berbagai kelompok. Dari Pak Pendeta Daru, Iya, Ibu. Pak Pendeta Daru karena ini bidang beliau. Oh, bidang beliau. Iya. Iya, jadi kami terus membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga lintas iman tadi disampaikan oleh Pak Peter, dan juga dengan lembaga-lembaga keagamaan maupun institusi-institusi ya. Iya. Di sini mungkin mitra terdekat kita PGIS ya Bu ya. PGIS di kota kabupaten. Lalu juga teman-teman PGI di tingkat nasional, kita juga banyak bekerja sama juga dengan keuskupan di Gereja Katolik ya, Keuskupan Bandung maupun Keuskupan Bogor. Kemarin kami udah sowan juga ya, udah ketemu dengan teman-teman di sana. Ya artinya secara prinsip kembali kepada semangat tadi bahwa ini adalah kerja-kerja bersama, kerja-kerja yang melibatkan banyak pihak, banyak perspektif. Ya saya kira akan lebih kuat kalau kita bergandengan bersama. Memang kalau kita mau cepat, kadang kita mau kerjakan sendiri toh. Tapi ya kalau mau jalan lebih jauh ya harus sama-sama. Jadi saya kira itu prinsip yang kita pegang hari ini. Betul. Kalau Anda kepingin jalan 10 mil ya jalan sendiri. Kalau Anda kepingin jalan 100 mil ya jalan bareng-bareng begitu ya. Sebetulnya masih banyak yang pingin saya gelitikin korek-korek karena ini seksi banget nih ya. Tapi kita dibatasi oleh waktu begitu ya.
Oke, nah kira-kira apa yang bisa kita ambil ya sebagai closing statement di tema kali ini, Damai di Bumi, peran gereja dalam menyuarakan perdamaian di masa Natal ya. Mungkin dari Baik, saya. dari Ibu Pendeta Rizka dulu ya. Baik, ya, kami mengajak untuk kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan membangun pertama kesiapsiagaan dalam merespon bencana, dan tentunya kita harus serius dalam memperbaiki relasi kita dengan alam, ya, dengan mengelola lingkungan dengan baik, mengelola sampah secara bertanggung jawab, dan mengurangi resiko berbagai bencana dengan cara memahami potensi bencana dan bagaimana mitigasinya jika bencana itu terjadi. Hal yang kedua, gereja-gereja yang berhimpun di dalam PGI wilayah Jawa Barat mengajak berbagai pihak untuk mengambil bagian dalam gerak membangun narasi damai di tengah masyarakat Jawa Barat yang begitu heterogen. Dan kami mengajak untuk mari kita sama-sama membawa perubahan yang positif dan konstruktif. Mari kita mengelola berbagai kepentingan di dalam masyarakat dengan jalan damai dan berkeadilan. Dan mari kita mensukseskan pemilu 2024 dengan mengambil bagian sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Salah satu hal selain tadi berbicara mengenai persiapan Natal yang diupayakan sebisa mungkin kita tidak menggunakan pohon cemara hidup, melainkan dari bahan daur ulang. Hal yang lain yang bisa kita juga lakukan adalah dengan terus mendoakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, dan juga kita berdoa bagi keselamatan bangsa dan negara kita. Hal itu yang perlu kita lakukan bersama-sama, dan akhir kata atas nama MPH PGIW Jawa Barat, saya dan teman-teman mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023 dan juga tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Oke, iya. Semoga semangat yang disuarakan ya oleh suara PGIW Jawa Barat edisi kali ini ya, Damai di Bumi, peran gereja dalam menyuarakan perdamaian di masa Natal yang tadi sudah diuraikan oleh Bapak Pendeta Saint Peter, juga Bapak Pendeta Daru Mar Henry, betul? Mar Hendi dan juga Ibu Pendeta Rizka Firantika begitu ya, menggelorakan kita ya untuk menyuarakan pesan damai, dan juga tadi dengan membangun sebuah jejaring ya, menjaga sensitivitas gitu ya, supaya keberadaan umat beragama khususnya gereja Tuhan bukan menjadi makhluk yang asing di tanah sendiri ya, tetapi menjadi milik bersama. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, buat Mas teman-teman Ari. dari Mas Ari. PGI wilayah Terima kasih, Jawa Barat. Mas Ari. Sukses terus buat program-program kerjanya, dan semakin banyak menjangkau ya. Ya. Dan ini juga bisa mendorong semangat bagi umat Tuhan untuk yuk kita nyatakan cinta kasih kita di tanggal 14 Februari nanti begitu ya. Baik, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari, juga rekan-rekan dari PGI wilayah Jawa Barat mohon pamit. Terima kasih juga buat Anda yang sudah join di YouTube ataupun di siaran radio kami. Kita ketemu lagi di Suara PGI wilayah Jawa Barat bulan depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Tuhan memberkati.